Umat yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun bersama dalam ibadah Minggu Advent kedua. Kita diajak untuk kembali mengenang dan menghayati penantian akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah lama dirindukan untuk memulihkan kehidupan yang terluka. Mari, dengan kerinduan hati, kita mengarahkan diri kepada Kristus. Sambutlah Dia dengan kidung pujian yang bergema. Kita akan memasuki minggu kedua Advent ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebelum Tuhan Yesus hadir dan berkarya di dunia, Allah telah memakai hamba-Nya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dengan tegas dan sungguh-sungguh, Yohanes Pembaptis menyerukan berita pertobatan kepada umat agar mereka layak menyambut kedatangan Tuhan. Kepada kita juga diberikan seruan yang sama, yaitu agar kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan cara menjalani pertobatan dalam kehidupan kita. Siapkah kita menyambut Kristus, Sang Juru Selamat dunia? Engkau
Mari kita satu dalam doa. Allah Khalik semesta yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan umat-Nya, kami datang berserah kepadamu. Dalam keberadaan kami yang lemah dan diliputi dosa, kami memohon rahmat serta pengampunan-Mu. Seringkali kami hidup dengan mengabaikan sabda-Mu, karena kami lebih tertarik pada godaan dosa dan kesenangan pribadi kami. Akibatnya, kami melukai hati sesama kami. Kami terlarut dalam dunia kami sendiri dan enggan datang kepadamu untuk bersekutu dengan kesungguhan hati. Kami pun tak siap menyambut kedatangan Kristus. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Biarlah oleh cahaya kasih-Mu, hidup kami diperbaharui sehingga kami layak menerima kedatangan Kristus, Mesias yang selalu kami nantikan. Amin. Bagi kita yang berkomitmen untuk mengalami pertobatan dalam hidup, terimalah berita anugerah menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam doa. Mengucap syukur senantiasa di tengah kehidupan sehari-hari kami, Allah berkenan untuk hadir dan senantiasa mengingat kami. Karena itu sejenak kami hendak mendengar suara Tuhan yang akan menjadi alat pemandu bagi kehidupan rohani kami dan jasmani kami selama seminggu ke depan. Karena itu berikanlah kami hati yang mampu untuk mendengar dan melihat karya Allah, serta melakukan karya-karya itu di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 1-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Dan wahai engkau, anakku terkasih, engkau akan disebut Nabi Sang Maha Tinggi, karena kau jalan dahulu
dahului Tuhan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias untuk memberi kepada umatnya suatu pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Dengan rahmatnya Ia lawat umatnya. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya. Terpuji Tuhan Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Bacaan kedua terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan firman itu dalam hidupnya hari lepas hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam damai sejahtera dan salam sehat untuk saudara dimanapun berada. Saudara, kita tentu mengenal kata dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalimat ini dipakai dan khususnya dihidupi oleh gereja-gereja. Gereja Kristen Indonesia termasuk di dalamnya. Bagaimana awal gereja dibangun, kemudian membentuk diri, pelayanan makin berkembang. Umat yang ada di dalamnya bersama-sama dan sendiri-sendiri memaksa diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memajaki diri, memberikan kesukacitaan untuk memberi persepuluhan, dana-dana untuk pembangunan dan sebagainya. Semua dilakukan dengan sukacita, tidak dengan paksaan, karena sadar dan paham dari kita, oleh kita, untuk kita. Perkembangan yang ada menggambarkan bahwa swasembada dalam segala bentuknya adalah hal yang luar biasa. Apalagi kalau rakyat Indonesia bisa melakukannya, bukan hanya gereja. Itu tentu menyenangkan, karena kita tidak tergantung kepada orang-orang atau sumbangan atau apapun di luar kita. Tapi kita sadar betul bahwa kita yang butuh, kita yang mau supaya tercipta damai sejahtera bersama. Karena itu dengan apa yang dilakukan, yaitu memaksa diri dalam tanda kutip tentunya dengan sukacita, memajaki diri tadi, maka kita memiliki kebersamaan. Karena itulah nilai-nilai sosial, berelasi, berkomunikasi, dan hidup bersama, menanggung bersama. Dan inilah yang perlu diwujudkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak hanya sebagai gereja atau umat Tuhan, tetapi juga kita sebagai warga negara Indonesia. Terkait dengan kata pajak, artinya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuannya baik, tujuannya mulia. Tapi mengapa sampai negara memaksa hak dan tanggung jawab ini? Karena banyak orang tidak sadar. Bayangkan aja diri kita, jalanan rusak, kita ngomel, nggak akan selesai. Jalanan nggak akan baik sendiri kalau kita ngomel. Yang terbaik adalah, mari kita iuran, perbaiki jalan ini. Dan kalau dananya kurang, baru kita meminta kepada pemerintah daerah. Dan ketika itu berjalan, bukankah lebih baik? Karena kita melakukan swasembada karya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu adalah moto yang luar biasa. Menguatkan, meneguhkan karena kebersamaan. Dan ketika jalan itu jadi, itu menjadi jalan bersama. Dan kita bangga serta bahagia serta bersuka cita. Meskipun memungut pajak dari diri kita, tapi toh untuk kemakmuran, kepentingan orang banyak. Disitulah nilai mulia dari pajak. Karena itu saudara, ketika mendekati hari-hari membayar pajak, kita sadar atau tidak juga membayar pajak. Karena kita hidup tentu kita mengeluarkan uang. Ke toilet aja bayar. Jadi kita membeli barang pun tentu ada pajaknya. Karena di sana ada nilai-nilai yang perlu memang dipotong untuk menolong negara. Dan ini adalah hal yang positif. Karena kita diajak untuk berbagi di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, untuk kebaikan bersama, negara berhak, wajib, bahkan memaksakan untuk membuat kehidupan ini makmur bersama. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita yang mempengaruhi kehidupan jasmani, termasuk pilihan-pilihan yang kita lakukan
untuk hidup kita sendiri. Tentunya kita berhak mengatur, kita berhak dan mewajibkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan baik, dan memaksa dengan sukarela bahwa kita perlu terus-menerus berada di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah kebersamaan sebagai wujud saling menguatkan, meneguhkan, sharing, berbagi sebagai sebuah keluarga di dalam Kristus Yesus. Termasuk ketika kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ada karya yang kita lakukan sendiri, tapi juga karya yang dilakukan bersama-sama dengan semangat dari kita, oleh kita, untuk kita tadi. Karena itu apa yang sudah kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera, mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan kembali. Kita diajak untuk melihat bacaan kita pada hari ini, yang diawali dengan kitab Maleakhi yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus seseorang untuk menjadi pembuka jalan. Dan pilihannya adalah kepada Yohanes yang nanti diberi nama Yohanes Pembaptis. Karena tugasnya adalah mempertobatkan orang, berteriak agar orang mau dibaptis, bersatu di dalam sebuah persekutuan untuk mengerjakan karya Allah. Dan terkait dengan panggilan kepada Yohanes Pembaptis tentu tidak lepas dari ikatan dengan Sakaria dan Elisabet sebagai orang tuanya. Sakaria adalah anggota imam dalam kelompok Abia atau rombongan Abia di rumah ibadah atau di bait Allah. Pada waktu dia mendapat tugas untuk memimpin saat itu, malaikat Tuhan Gabriel datang kepadanya dan memberitahukan rencana Allah untuk memilih dia menjadi saluran berkat Allah ketika anaknya lahir nanti bernama Yohanes. Dan kemudian anak yang menjadi nasir Allah, pilihan Allah ini, sejak sebelum dikandung, orang tua maupun nasir ini atau Yohanes Pembaptis ini sama sekali tidak bersentuhan dengan hal-hal duniawi, minum minuman keras, dan melakukan hal-hal yang melanggar. Dia akan hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai nasir, utusan, ataupun orang yang diutus untuk menjadi pendahulu Allah. Tentunya ini mengejutkan bagi seorang Sakaria. Dia tentu bertanya dan di dalam dirinya juga berkata, tidak mungkin, saya sudah tua, istri saya sudah tua. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang tidak bisa Allah kerjakan? Mungkin bagi manusia itu hal mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dan karena ketidakpercayaan itu, maka Gabriel membuat Sakaria tidak bisa bicara. Dia bisu. Dan ketika dia keluar, umat menanti apa pesan Allah untuk kami semua. Dan ketika mereka sadar bahwa pada waktu masuk Sakaria bisa bicara dan keluar tidak bisa bicara, mereka paham bahwa ada kehendak Allah. Dia pasti sudah melihat sesuatu di dalam sana. Tentu di antara pergumulan terkejut, di antara pergumulan ingin tahu apa sih firman Allah untuk Nabi, ataupun pada saat itu untuk Sakaria dan umat Israel. Semuanya menjadi rahasia. Dan ketika akhirnya Sakaria dapat berbicara lagi, itu artinya Yohanes Pembaptis sudah lahir di tengah dunia. Dan inilah yang kemudian membuat Israel menjadi kaget, terkejut, dan juga merasa bahwa Tuhan, kehadirannya makin dekat. Kemudian di dalam nyanyiannya, Sakaria juga mengingatkan akan hal-hal yang menjadi tujuan utama, bahwa pemilihan Yohanes hadir di dalam keluarganya untuk tujuan mulia dari Tuhan itu sendiri. Yang pertama, dalam pujian Sakaria ini, ia menyatakan bahwa inilah Allah, waktu Allah melawat umatnya, mengunjungi umatnya untuk membuat kelepasan bagi umat Israel saat itu. Dalam perkunjungan perlawatan inilah kekuatan ataupun keselamatan yang dari Allah itu akan dihadirkan untuk orang banyak. Yang kedua adalah bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi. Nabi dari Allah yang maha tinggi dengan tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Caranya adalah dia akan memberi pengertian kepada umat banyak untuk bertobat, berada dalam persekutuan, dan memohon ampun
Dan yang kedua adalah ia memberitakan rahmat dan beras kasih Allah, surya pagi, pengharapan. Kehadiran Allah melalui Yesus ini nantinya akan menjadi matahari yang menghangatkan di saat orang kedinginan, yang memberikan kepanasan ataupun rasa yang membuat orang merasa bahwa inilah karya Allah yang luar biasa. Rasa hangat, rasa yang diinginkan ketika orang ada di dalam kegelapan, kedinginan. Sehingga rasa panas ini membuat orang sadar bahwa inilah terang Allah yang hadir di tengah kehidupan. Yang ketiga adalah bahwa terang dalam bagi kegelapan dan naungan maut akan dihilangkan untuk nantinya menuju kepada damai sejahtera. Hal kehadiran Yohanes Pembaptis yang kita baca dalam Lukas 3 ayat 1,1 sampai 6, kita menyadari bahwa di dalam sejarah dibuktikan kelahiran Yohanes Pembaptis itu nyata. Itu artinya firman Tuhan untuk menggenapi perjanjian lama tentang kehadiran Yesus Kristus benar-benar nyata. Melalui Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mendahului kehadirannya ini, kita hendak mendapatkan kesaksian bahwa apa yang terjadi di tengah dunia itu tercatat dengan jelas dan ada sejarahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentunya pimpinan saat itu menjadi bergetar takut. Ada pemimpin baru yang datang. Dan tentunya mereka takut kalau mereka bergeser. Karena itu mereka terus mencari Yohanes Pembaptis. Namun tentu tugas Yohanes Pembaptis bukan menjadi pemimpin dalam dunia manusia yang mereka biasa lakukan dengan kekuasaan, dengan legalitas yang ada. Yohanes Pembaptis ingin mengubah hati manusia menjadi orang yang mendahului Kristus untuk mempersiapkan jalan agar umat manusia ini mengubah hatinya menjadi lebih baik. Karena menjadi pemimpin hati itu lebih utama daripada pemimpin dunia. Seorang pemimpin yang baik dimulai dari hatinya yang baik. Karena itu hati sebagai pusat pengambilan keputusan inilah yang perlu diubah, yang perlu bertobat, dan kemudian dibaptis atau dipersekutukan dengan kasih Kristus, sehingga kehadiran Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa dunia. Itulah yang menjadi tugas dari seorang Yohanes Pembaptis. Berteriak, memanggil orang untuk berkumpul, datang dan mengingatkan agar mereka itu betul-betul bertobat. Sehingga di dalam pertobatan itu, ketika mereka akhirnya bersekutu di dalam Tuhan, dosa mereka pun diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tujuan dari semuanya ini adalah bahwa Allah menginginkan semua orang melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Memasuki minggu Advent kedua, kita ditanya saat ini, apa yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan ketika nanti Tuhan hadir kembali di tengah kehidupan kita? Di tengah situasi berkembangnya virus COVID yang menjadi Omikron yang makin cepat berkembangnya ini, berlipat-lipat dari yang sebelumnya. Apakah masa pandemi ini mengubah cara hidup kita? Kita sudah bertobat belum untuk hidup sehat? Melakukan kebersihan bagi diri kita sendiri sehingga orang juga ikut sehat. Memberi teladan untuk terus memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Pulang pergi dari manapun, mandi dan membersihkan diri, baju bersih, tidak dipakai terus-menerus selama 1 minggu misalkan. Ini adalah cara-cara kita untuk membawa payung bagi diri kita sendiri. Jadi ketika virus ini berkembang, bentuknya macam apapun, kita udah punya payung. Kita tidak terlalu mengkhawatirkan karena kita sadar, kita sudah melakukan pencegahan-pencegahan. Dan itu penting karena ini adalah sebuah bentuk swasembada dari kita, oleh kita, untuk kita juga. Untuk kebaikan bukan hanya kita, tapi untuk bersama-sama. Selain itu, kita juga diingatkan dan wajib untuk memaksa diri kita bahwa perubahan ini makin cepat. Bayangkan virus aja yang kecil itu berkembang begitu cepat. Perkembangan kita di mana? Udah berubah belum kita? Kalau virusnya aja berkembang kita nggak berubah, selesai hidup kita. Karena kita tidak bisa menjadi payung
bagi keselamatan diri kita sendiri, tubuh jasmani kita. Karena keselamatan rohani, keselamatan jiwa hanya bisa dari Allah. Justru Allah ingin menyelamatkan jiwa kita dengan tujuan mulia, supaya kita menyelamatkan jasmani kita dan juga orang-orang di seluruh dunia. Hal berikutnya adalah sadar bahwa kita memiliki pajak kita, pajak yang sukarela kita berikan dalam rangka swasembada ini. Mempersiapkan diri untuk kehadiran Tuhan berarti mempersiapkan diri di dalam persekutuan. Sudahkah kita menyadari bahwa persekutuan pun butuh di dalamnya bantuan, doa, tenaga, dana untuk membuat persekutuan ini jalan di tengah situasi pandemi, di tengah kekurangan kita, di tengah ruang yang sempit yang sama. Karena itu kita diajak untuk bersama-sama mengingat apa yang sudah kita lakukan untuk persekutuan kita. Kita juga diingatkan kalau kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, ajak sehat kita salah satunya adalah istirahat. Wajib memaksa diri untuk istirahat karena kita melakukan hak tanggung jawab kita, tentu kita butuh istirahat. Karena itu istirahatkan tubuh kita, istirahatkan pikiran kita sejenak untuk dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawablah dengan bertobat dan hidup senantiasa di dalam persekutuan. Jangan terlambat karena menyesal tiada berguna. Lebih baik sejak awal kita sudah mempersiapkan, sehingga ketika Tuhan bertanya apa yang sudah kita persiapkan memasuki minggu Advent kedua ini, kita betul-betul sudah melakukan firman Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita nyatakan dengan aksi nyata di tengah kehidupan ini. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, melalui minggu Advent kedua ini kami diajarkan bahwa di dalam penantian kehadiran Tuhan kembali, ada hak, ada tanggung jawab, dan memaksa diri kami untuk senantiasa melakukan pertobatan dan senantiasa hidup di dalam persekutuan, sehingga kami dikuatkan baik secara jasmani, terutama rohani kami. Dan kami meyakini Allah, bahwa Engkau Allah yang berkuasa memampukan kami untuk melewati situasi pandemi pada saat ini, dengan gejala-gejala COVID yang belum akan menurun bahkan menaik, dan terjadi perubahan-perubahan di dalam virus itu sehingga menyebar makin cepat. Kami berdoa bagi para nakes, Tuhan berkati mereka yang berjuang di jalur utama, keluarganya yang ditinggalkan, dan juga mereka yang menjadi orang-orang yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh pulihkan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang melalui vaksinasi untuk memberikan kepada rakyat hak tanggung jawabnya, melindungi setiap orang agar tetap sehat secara bersama. Biarlah para pemimpin baik dari pusat hingga daerah menjadi orang-orang yang takut akan Allah di dalam hatinya, sehingga boleh di dalam karya-karya mereka mengutamakan kepentingan orang banyak. Berdoa juga bagi segenap aktivis dan simpatisan GKI Jati Bening Indah Bekasi dalam setiap komisi yang ada, keluarga serta penatua, dan mereka yang terlibat memberi diri maupun mendoakan, maupun memberikan dana mereka untuk kebaikan jemaat dan juga pelayanan jemaat. Kiranya Tuhan boleh membalas kebaikan mereka. Kami juga berdoa bagi persiapan Natal. Kiranya Tuhan boleh menyertai
mengingatkan kami akan makna kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera. Termasuk mereka yang berulang tahun baik pribadi maupun pernikahan, mereka boleh menyinarkan damai sejahtera itu melalui karya-karya nyata di tengah kehidupan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berdisabilitas maupun berjuang untuk mencari pekerjaan di tengah situasi yang sulit ini. Orang tua yang memilihkan sekolah yang terbaik dan mencukupkan kebutuhan dana rumah tangga, baik hari ini maupun hari-hari ke depan. Orang-orang yang karena masa usianya sehingga tubuhnya menjadi lemah, kiranya Tuhan juga kuatkan. Orang-orang yang menjadi janda, duda maupun yatim piatu, Tuhan boleh teguhkan dan kuatkan. Mereka yang memiliki kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, mereka yang memiliki kerinduan yang berkeluarga dan belum memiliki anak, kiranya Tuhan jawab indah pada waktunya. Dan mereka yang memilih hidup sendiri ataupun tidak dikaruniai anak, Tuhan juga boleh teguhkan untuk pelayanan yang lebih luas lagi. Dan kami juga berdoa ya Bapak, dalam kehidupan bersama menjelang Natal ini, masa raya Natal, ketika kami juga diingatkan akan virus yang makin berkembang, kiranya kami juga memahami dan kemudian belajar untuk membatasi diri dan menghargai kehidupan, sehingga semua orang layak untuk hidup sehat di tengah pandemi. Inilah seluruh doa dan pengharapan kami ya Bapak, bersama mereka yang membutuhkan kekuatan dan komunikasi yang lebih baik dari hari ke hari bersama keluarga. Kami naikkan doa ini di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini, marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita yang dilandasi firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita satu dalam doa. Allah sumber sukacita, dengan rasa syukur yang meluap di dalam hati, kami memberikan persembahan kepadamu. Terimalah pemberian kami ya Allah, sebagai alat untuk mendukung gereja dalam mewartakan kabar baik-Mu. Mampukanlah kami juga untuk mensyukuri berkat-Mu dengan cara menunjukkan perubahan hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Fajar yang baru sudah reka, Yesus Kristus datang dalam
mari kita mempersiapkan kehadiran Tuhan kembali dan memasuki Minggu Advent kedua ini. Kita tetap melakukan hak dan kewajiban kita dan memaksa diri kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dan rahmat Allah akan menyertaimu senantiasa dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kini hingga selamanya.